nanti gabung sama kelas TI ya. Tapi kelas TI live di YouTube. Telegram yang mana nih? Oke, tunggu sebentar ya. Saya lagi sharing dulu ke Telegram. Oke, tunggu sebentar ya. Saya lagi sharing dulu ke Telegram. Oke, kita mulai aja kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat dan jangan lupa kalau pergi-pergi protokol kesehatannya jangan sampai ditinggalkan. Karena banyak saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang sudah kembali ke kehidupan ya, banyak yang nongkrong tapi lupa dengan perhatikan kesehatan. Jadi saya harap semuanya bisa perhatikan protokol kesehatan untuk menjaga selalu kesehatan dari teman-teman sekalian ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di luar sana. Yang penting tetap selalu keep sehat. Oke, jadi saya mohon maaf beberapa hari saya tidak bisa untuk melakukan pengajaran ya, karena saya ikut di akreditasinya TI. Ya, semoga dengan saya ikut kemarin bisa dapat masukan untuk persiapan akreditasi TI di tahun 2021 insya Allah. Oke, nah jadi hari ini kita bahas apa? Sebenarnya ini adalah rangkaian dari kuliah lab ya, ADJK, yang mana di lab tersebut kami membagi materi perbagian untuk dipresentasikan di setiap jadwalnya. Nah, saya mohon maaf karena saya baru bisa ngisi hari ini. Silakan nanti dicek di YouTube-nya Lab ADJK ya materinya, karena outputnya nanti di akhir semester kalian wajib mengikuti namanya sertifikasi Huawei ya, yang mana nanti kalau lulus dari sertifikasi Huawei, kalian mendapatkan sertifikat dan juga dapatkan reward berupa uang pembinaan ya. Jadi kalau bisa
Kalau ada yang tertinggal materinya di perkuliahan, silakan dibuka nanti di lab ADJK YouTube-nya saya kasih di Telegram ataupun bisa japri ke saya cutting-nya agar materinya tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita hari ini belajar apa? Ya, sebentar. Oke. Sudah muncul PPT-nya? Halo, cek. Sudah, Pak. Yang muncul di kalian yang gambar 2 atau gambar 1 aja? Halo, cek. Yang muncul di kalian gambarnya 1 slide ya? Halo, cek. Betul ya? Saya pastikan dulu. Ya, materinya apa? Di situ gambar apa? Tadi gambar apa? PPT Huawei, Pak. Oke, sebentar. Takutnya salah. Ini salah materi, sebentar ya. Oke. Training, oke ini. Oke, sebentar. Oke, jadi hari ini kita bahas namanya CLI ya, mirip seperti di Cisco sebenarnya. Jadi intinya setiap device dari jaringan itu, kalau device-nya itu punya OS, artinya kita butuh setting pengaturan ya pada namanya CLI atau Command Line Interface. Jadi kalau yang sudah mengikuti di materi saya sebelumnya, saya sempat sampaikan di situ tentang bagaimana basic konfigurasi awal untuk setting dari CLI tadi ya. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu ini adalah navigating the CLI. Artinya apa? Ini adalah bagaimana kita melakukan setting melalui command line interface untuk device yang menggunakan OS Huawei. Jadi setiap device itu berbeda cara penggunaan CLI-nya. Ya, ada MikroTik, ada Cisco, dan juga ada Huawei. Semuanya tergantung dari OS dan bagaimana cara manajemen CLI di setiap produknya. Nah, jadi kenapa sih kita butuh memahami? Intinya adalah kalau sebuah device tadi digunakan di namanya enterprise, ya perusahaan besar ya, yang mana butuh sebuah tadi namanya knowledge atau kemampuan untuk melakukan komen menggunakan namanya VRP atau juga biasanya disebut itu virtual resource tadi untuk mengatur atau manajemen dari device dengan perintah-perintah berupa command line tadi ya, kita mengetikkan di command line interface tadi untuk melakukan setting konfigurasi. Nah, prinsipnya komen-komen tadi itu adalah di materinya adalah menjelaskan bagaimana bagian-bagian untuk setting manajemennya. Ya, ada fungsi help, ada juga namanya setting, common setting. Kemudian adalah kalian memahami bagaimana mengkonfigurasi dan memanage device menggunakan VRP tadi. Nah, jadi objek yang kita akan bahas ada 3 hari ini. Pertama adalah bagaimana penggunaan command line, ya navigasinya apa saja. Yang kedua, konfigurasi basic. Jadi setiap device tadi di berbagai merek pasti dipelajari dulu konfigurasi basicnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita perform tadi, melakukan konfigurasi dan manajemen device. Oke, jadi pertama, nah nanti kalau sempat saya simulasikan ya. Jadi penggunaan simulasi kalau di Huawei itu ada namanya ENSP ya. Mungkin nanti ada video tambahan tentang bagaimana instalasi dan konfigurasi dari VRP tadi atau namanya disebut ENSP kalau ada di Huawei ya. Jadi ini tampilan simulasinya. Kalau diklik mulai
akan tampil seperti ini. Ya, Huawei. Kemudian halo. Ada yang bocor suaranya, tolong di-mute dulu. Nah, jadi intinya saat kita melakukan booting awal proses, ini adalah proses pertama ya, sebelum kita masuk ke bagian administrasinya. Nah, ini bagian administrasi tampilan awal, di mana ini memberikan sebuah informasi, memberikan secara prosedur, kemudian versinya berapa. Setelah itu juga bisa mengecek namanya auto konfigurasi. Nah, ini adalah tampilan device simulasinya yang pertama. Nah, di CLI comment itu terdapat namanya hierarki ya. Suatu hierarki yang mendefinisikan setiap tingkatan atau performance dari operasi yang ada. Jadi yang tingkat pertama itu disebut namanya user view. Di mana pada bagian ini kita bisa melihat status running ya, atau yang sedang berjalan apa saja. Dan juga bisa melihat namanya static device yang ada. Nah, kalau kita pengen masuk ke bagian konfigurasi berikutnya, kita bisa nantinya menggunakan perintah ya, dengan mengetikkan di command line di Huawei dengan perintah namanya system view. Nah, jadi kalau di Cisco kemarin itu ada apa? Ada config min t atau masuknya misalnya yang lainnya. Jadi setiap produk itu terkadang mempunyai perintah yang berbeda-beda. Hanya harus dihafali yang Huawei dulu ya. Nanti kalau bisa ditanya, bagaimana masuk ke bagian awalnya, user view atau system view. Yang kita bisa ngetikkan system view, setelah itu masuk ke bagian interface-nya, interface view. Di mana setelah masuk ke system view, kita bisa melakukan konfigurasi interface-nya. Contohnya tadi adalah interface dari portnya, dari sebuah device, sampai ke bagian protokol view. Jadi yang paling basic di awal, kita adalah mengetikkan system view. Ya. Berikutnya kalau mau setting di device-nya, atau di portnya ya, bukan device-nya ya, port device tersebut, kita bisa ketikkan interface gigabyte Ethernet, portnya berapa. Contoh device-nya adalah 000, ketika interface dia portnya gigabyte Ethernet 0000 seperti itu. Nanti akan masuk ke bagian portnya dan melakukan setting IP dan selanjutnya. Oke, nah selain itu di command line interface itu juga punya namanya sebuah tombol ya untuk menyingkat. Jadi seperti shortcut ya, di mana fungsinya itu sebenarnya banyak, nggak cuma ada Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Z, dan Ctrl pagar ini. Jadi setelah masuk di system view, kita bisa ketik misalnya Ctrl Z atau kembali. Ya kita pengen kembali ke setting ke sebelumnya, ke system view tadi. Kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Z misalnya ya. Atau mau mematikan dari function sebelumnya atau fungsi yang kita ketikkan sebelumnya, kita bisa cut dengan perintah Ctrl C untuk matikan, atau pindah cursor atau pindah tab ke bagian yang lain. Kita bisa gunakan Ctrl R lain-lain ya. Ada Ctrl D untuk menghapus karakter, ada shortcut Ctrl E untuk pindah move tadi, ada Ctrl N untuk display comment atau history ya yang diketikkan sebelumnya, atau Ctrl P untuk mengecek juga display previous atau enggak sedang apa yang sedang berjalan, dan berikutnya nanti akan disampaikan materinya. Jadi penggunaan CLI juga sama seperti di Cisco kemarin, kita juga bisa menggunakan namanya shortcut untuk meringkas atau memberikan perintah secara cepat, mudah ya, seperti itu. Oke, nah selain tadi ada shortcut tadi, kita bisa menggunakan namanya tab, backspace, atau menggunakan
tombol cursor ke kiri dan ke kanan, atau Ctrl B dan Ctrl F. Intinya kalau kita biasa menggunakan shortcut tadi, itu memudahkan kita dalam memanajemen jaringan secara cepat. Tapi kalau yang biasa pakai sintak diketikkan, ya tidak masalah. Intinya mempermudah. Contoh kita punya sebuah command atau perintah ya, enter. Nah, kita ketik tab backspace ya. Biasanya dia akan memberikan otomatis ya, atau komplit karakter yang pengen kita dibutuhkan. Contoh interface, kita ketikkan enter. Kalau diketikkan tab, nanti akan otomatis kebentuk autocomplete interface. Nah, namun dalam penggunaannya sama seperti di Cisco dan di device lainnya, intinya adalah dalam penyingkatan atau penggunaan tab tadi itu diharuskan tidak ada yang lebih dari satu kata. Contoh misalnya interface cuma satu, ya. Berarti kita enter tab face. Tapi kalau misalnya enter tab interface, artinya kalau kita tab, dia akan nggak bisa memberikan autocomplete karena dia bingung membaca dua karakter yang sama dalam device tadi. Jadi intinya penggunaannya harus jelas menuju pada satu karakter yang pengen ditampilkan atau autocomplete tadi, seperti itu. Nah, berikutnya namanya CLI Basic Device Setup ya. Sebelum ke sana kita butuh namanya CLI Help Feature. Jadi ada apa saja kita bisa menambahkan komen tanda tanya. Contoh D, kemudian diinputkan tanda tanya, ya. Kemudian display H tanda tanya untuk memberikan namanya help feature. Jadi, oh D ini ada apa saja. Jadi intinya kita bisa mengetikkan help feature ini untuk membantu, ya. Atau misalnya kalian ada yang nggak paham untuk karakter penggunaan string di dalam CLI-nya, kalian bisa gunakan tadi fitur CLI help tadi untuk membantu kalian melihat kira-kira dari penggunaan string yang ada di CLI-nya Huawei ini kira-kira ada apa saja yang bisa digunakan di dalam manajemen CLI pada Huawei. Oke, berikutnya dan namanya CLI Basic Setup Device. Ya, jadi kita tadi sudah masuk ke sistem view, ya. Nah, kemudian bagaimana masuk ke konfigurasinya? Jadi kalau di Huawei ini beda ya. Kalau di Cisco ada config terminal, ya, untuk komen fungsi atau pindah ke level berikutnya. Kalau di Huawei itu menggunakan namanya sysname RTA dan berikutnya. Itu untuk masuk ke atau mengkonfigurasi device namanya. Contoh ya, kita pengen mengubah namanya. Namanya tadi adalah Huawei. Ini sebentar. Nih, tadi kan nama device-nya Huawei. Ya. Oke, kita masuk ketik sistem view. Kemudian kita pengen ganti nama Huawei ini, nama device-nya. Nah, kita ketikkan namanya sysname, kita ganti namanya router A, misalnya. Contoh aja ya. Nah, nanti di enter akan terubah nama device-nya dengan nama ini. Ya, RTA. Ini untuk mengubah atau mengkonfigurasi dari device name namanya nih, supaya memudahkan dalam manajemen ya. Jadi kalau misalnya Huawei semua, ada routernya Huawei semua bingung kita ya. Lebih baik kita setup atau setting untuk nama device name-nya dengan perintah masuk dulu ke system view. Kemudian ketikkan sysname namanya yang pengen kita beri nama. Bebas ya ini ya. Mau RT1 atau router A, tergantung dari device yang ada. Seperti itu. Nah, berikutnya kita juga bisa setting untuk waktu. Di mana untuk waktu ini kita bisa mengkonfigurasi sesuai dengan lokasi, region ya. Kita dengan namanya penggunaan formula UTC, Coordinate Universal Time. Ya, jadi dia men-setting
menggunakan time zone, bisa. Atau bisa setting dari date time-nya. Atau juga menggunakan namanya clock daylight saving time. Ya, tergantung kita mau settingnya bagaimana. Intinya, untuk setting dari time ini atau waktu ini, kita bisa gunakan ini. Perintah, command, clock, time zone, misalnya BJ, add berapa, yang 8.00 misalnya. Jadi tergantung dari lokasinya. Berikutnya, clock date time, tanggalnya, kemudian tahunnya di sini. Tahunnya, tahun, bulan, tanggal, balik ya. Dan kalau mau melihat dari setting waktu yang ada pada settingan dari perangkat kita bisa ketik namanya display clock di sini. Ya. Seperti itu. Oke, berikutnya setting untuk header message. Jadi kalau di Huawei ada setting untuk pesan ya. Untuk banner ya. Kalau di Cisco namanya banner, memberikan peringatan. Jadi misalnya kita kasih peringatan jangan masuk, ini adalah bagian yang dilindungi. Kalau ada orang yang berusaha masuk dengan perintah yang kita berikan, artinya kita bisa gunakan ini sebagai acuan untuk menangkap, misalnya kalau dia menerobos karena sudah kita beri pesan. Nah, di Huawei cara memberikan message tadi kita bisa gunakan namanya CLA header message. Ya. Dengan cara apa? Kita ketikkan seperti ini. Header login misalnya information. Nah, kita ketikkan di sini apa? Stringnya ya. Apa yang mau dimasukkan? Atau welcome Huawei sertifikasi atau selamat datang di setting atau enggak, ini adalah bagian personal dari bla bla bla. Kalau kalian bisa masuk ini dan lain-lain, kita bisa berikan namanya header message di sini. Atau juga dengan pemberian namanya header cell information. Ya. Jadi misalnya kita sudah masuk, ini otomatis ya. Kita tambahkan header login. Setelah kita masuk ke device-nya, nanti akan diberikan seperti ini. Default-nya. Nah, setelah itu kita masukkan tadi login authentication misalnya. Kalau dia sudah masuk ke login-nya, nanti akan memberikan sebuah pesan, cell-nya. Please don't reboot the device, seperti ini. Contoh aja. Untuk memberikan pesan pada tampilan default awal, ataupun setelah terminal itu masuk ke login-nya. Seperti itu. Jadi kalau di Cisco itu namanya banner ya, kita setting bannernya. Kalau di Huawei namanya CLA header, tambahkan header message-nya, seperti itu. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan privilege untuk level dari usernya, ya. Misalnya kita level 0, artinya itu bisa digunakan untuk level visitor atau pengunjung biasa ya. Level 1 misalnya untuk yang bisa monitoring saja. Nah, level 2 jadi bisa apa? Jadi bisa konfigurasi. Level 3 sampai 15 itu bisa manajemen level. Jadi kita bisa setting misalnya untuk privilege atau semacam set untuk administratornya ya. Kita bisa gunakan range dari 0 sampai 3 ya. Atau kalau mau ke user access levelnya, kita bisa berikan nilai dari 0 sampai 15 atau 3 sampai 15. Intinya tergantung dari level yang kita tambahkan untuk user tadi. Ya, misalnya untuk level 0, oke, dia cuma bisa ngecek aja. Level 1 artinya dia bisa monitoring saja. Level 2 dia bisa sampai konfigurasi. Level 3 dan sampai 15 itu levelnya bisa sampai ke manajemen levelnya. Ini untuk pemberian level. Contohnya adalah seperti ini. Ya, pada device-nya ketikkan Huawei misalnya. System view. Berikutnya kita
masukkan comment atau perintah comment privilege level 3 view user. Kemudian kita save. Seperti itu. Ini contoh untuk pemberian level pada CLI, pada comment atau perintah privilege level pada settingan simulasi Huawei. Nah, yang berikutnya dan namanya CLI user interface ya. Jadi, kita bisa setting untuk kira-kira kita bisa setting untuk VTY tadi itu kira-kira yang bisa melakukan koneksi ya, virtual teletype terminal. Kalau VTY saya lupa, interface. Intinya kita buat virtual tadi yang bisa melakukan namanya atau apa ya? Melakukan komunikasi. Jadi intinya kita bisa setting untuk kira-kira VTY mana atau virtual teletype mana yang bisa terhubung. Contoh, sini saya pengen menghubungkan atau mau mengimplementasikan ya dari dua konsol misalnya selain terhubung, saya setting misalnya dengan perintah system view user interface VTY, saya masukkan 04. Ya, jadi kita sebenarnya bisa gunakan range antara 0 sampai 14 tergantung kebutuhan dari namanya telnet dan SSH user connection. Nah, yang berhubungan tadi ya, kita bisa setting, tapi maksimalnya adalah 15. Jadi kalau kita setnya 0, itu artinya tidak diperbolehkan untuk melakukan login misalnya. Ya, jadi tidak boleh siapapun untuk melakukan namanya koneksi tadi. Kalau 0, tergantung dari level dari 0 sampai 14 tadi ya. Kira-kira range-nya mau dipakai berapa untuk koneksi tadi. Untuk melakukan hubungan atau penggunaan fitur namanya telnet dan SSH connection. Ya, ini contohnya apa ya? Kalau kita melakukan SSH connection itu kita melakukan pesan atau mengirim pesan dalam suatu jaringan itu terenkripsi. Namanya kayak SSH user connection untuk melakukan pesan. Tapi dengan fitur yang lebih secure. Seperti ini. Oke, yang berikutnya namanya adalah CLI terminal attribute. Ya. Pertama ada namanya idle timeout. Yang kedua ada namanya screen length. Yang ketiga namanya history comment max size. Nah, fungsinya buat apa saja? Kalau penggunaan idle timeout itu untuk melakukan setting durasi dari koneksi yang ada, ya. Jadi kita bisa gunakan kira-kira berapa waktu yang digunakan untuk melakukan koneksi pada sebuah sebuah device misalnya ya. Kita bisa cek dengan perintah idle timeout. Yang kedua, screen length. Nah, di sini kita bisa buat apa nih, fungsi apa? Adalah fungsi untuk memberikan set number lines. Kemudian menampilkannya juga pada sebuah terminal setelah komen di execute. Nah, yang ketiga adalah history comment max size. Untuk apa? Adalah untuk melakukan konfigurasi atau setting dari size dari history saat melakukan command buffer. Jadi fungsinya buat apa? Sebagai contoh seperti ini ya. Kita masuk ke bagian privilege sistemnya. System view. Kemudian kita masukkan misalnya user interface-nya ya. Kita pakai yang konsol. Konsol 0. Nah, kita pengen lihat history yang dilakukan pada interface konsol 0 tadi. Sini. Kita ketikkan history, misalnya comment max size 20. Oke, berarti dia akan memberikan set
timeout durasi sini 1 menit dan 30 second. Untuk melihat durasi history yang telah dilakukan. Ya, misalnya kita sudah men-setting waktunya tadi dengan idle timeout 1 menit 30 second. 30 detik ya. Nanti kita cek dengan history command max size. Seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk bagaimana untuk men-setting idle timeout tadi? Caranya dengan mengetikkan command idle timeout 1 spasi 30. Ini 1 menit 30 detik ya, untuk melakukan setting tadi. Seperti itu. Ini untuk penggunaan atributnya ya. Kira-kira setting timeout idle-nya, aktifnya itu berapa waktu seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian command line interface permission. Pertama, ada namanya user privilege. Ya. Ada yang levelnya bisa kita berikan namanya password atau memberikan namanya authentication password. Di sini dengan cara setting ya. Jadi kalau disebutkan user privilege artinya kita punya fungsi untuk mengkonfigurasi level dari user. Jadi kan setiap user yang bisa mengakses dari perangkat tadi itu levelnya berapa. Misalnya si Budi, dia hanya bisa mengakses level 1. Ya, artinya dia bisa cuma ngelihat saja. Kita bisa setting di sini, user privilege-nya siapa saja. Kemudian kita setting dari levelnya, bisa apa saja. Nah, perintahnya bagaimana? Kita bisa gunakan tadi ya, perintah user privilege level 2. Sebelum ke sini, kita jangan lupa masuk ke konfigurasi dulu. System view, kemudian masuk ke user yang pengen kita setting yang mana. Contoh, saya masuk ke user, interface-nya VTY, virtual tadi ya, 0. Kemudian saya masukkan user privilege level 2. Setelah itu, level 2 ini level apa sih? Jadi, user tadi itu punya sampai berapa ya? Bisa sampai 0 sampai 3 dia hanya bisa monitoring ya. Level 0 tadi hanya bisa melihat saja. Kalau levelnya 2 itu bisa melakukan namanya konfigurasi. Levelnya 3 itu levelnya adalah level manajemen. Nah, dia bisa menyeting level dari user tadi, maunya bisa apa saja. Ya. Kemudian kalau level 3 ini adalah bisa melakukan ke semua tadi. Jadi settingnya bisa 1, 2, dan 3. 1 itu cuma monitoring. Kedua, konfigurasi. Ketiga, semuanya manajemen level untuk melakukan privilege tadi. Nah, setelah itu kita ketikkan set authentication password cheaper. Sini. Nah, jadi nanti kalau dia masuk, coba login ya. Login misalnya ke perangkat, contoh misalnya RB1. Ya, aja. Kemudian masuk ke interface-nya di VTY 0 misalnya. Nah, kemudian settingnya apa? Dia bisa level 2. Dengan password misalnya, kita set dengan perintah authentication password cheaper Huawei 123. Seperti itu. Ini untuk memasukkan password ke level privilege tadi. Kalau dia mau coba masuk ke level 2, artinya dia masuk ke konfigurasi, artinya dia harus memasukkan password berupa Huawei 123. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah CLI interface configuration. Oke, sebentar ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin sebentar untuk
membuka materi yang berikutnya. Sebentar. Oke, kembali lagi. Kita coba cek ya, cek simulasi yang digunakan Huawei itu namanya adalah ini, ENSP. Betul ya? Jadi sebenarnya mirip seperti yang kita pernah bahas di Cisco. Kalau Cisco menggunakan paket tracer, kalau di Huawei untuk penggunaan simulasinya disebut namanya ENSP. Nah, nanti saya akan sharing dari materi dari program untuk ENSP ini ya. Bagaimana cara penggunaannya nanti supaya nanti kalian bisa gunakan sebagai simulasi. Simulasi dari materi yang ada. Oke. Nah, sama seperti yang kita lihat pada Cisco kemarin. Jadi di sini akan ditampilkan seperti ini ya. Ada namanya router, ada namanya switch, dan namanya wireless LAN, ada firewall, dan namanya end device, dan juga namanya other device, dan namanya connection. Nah, kalau di Huawei sebenarnya sama sih penggunaannya. Kalau kita router, kita cari yang levelnya router yang bagaimana. Nah, kalau yang standar aja misalnya pakai yang 221 seperti ini. Kemudian switch-nya ya sama. Pilih yang seperti apa. Mau pakai yang S3200 nggak apa-apa sebenarnya sih. Tapi nanti ada fiturnya ini karena disesuaikan dengan produknya ya. Jadi misalnya produknya adalah S3700 ya. Simulasi seperti ini untuk device-nya. Kemudian ada end device, misalnya PC tadi. Nah, PC ini ada dua misalnya. Nah, cara menghubungkannya kita pakai atau mau pakai misalnya serial seperti ini. Kita klikkan Ethernet-nya ya. Nah, kita enggak pakai yang chopper. Cek satu, kita cari ke sini misalnya. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan lagi PC 2 misalnya. Ethernet 1 kita masukkan ke switch misalnya di port misalnya Ethernet 02 seperti ini. Nah, cara menjalankannya kita bisa blok, kemudian klik tombol start device seperti ini. Saya tunggu sampai tombol merahnya ini menjadi biru. Nah, Pak, di mana Pak CLI-nya tadi, Pak? Kita mau lihat bagaimana. Klik yang di bagian switch ini ya. Nah, ini adalah CLI tadi atau Command Interface. Nah, ini agak sedikit berbeda penggunaannya dalam Huawei. Karena kalau di switch-nya kita bisa setting juga secara GUI ya. Kalau di Cisco. Nah, kalau di sini kita setting switch-nya itu adalah full command line interface seperti ini.
Kita tunggu sampai ini running. Nah, seperti ini tampilannya. Sel tadi ya. Kita tadi coba misalnya apa ya? Kita coba dari awal tadi. Yang awal adalah kita menggunakan namanya user view ya. User view. Misalnya ini user view-nya ya. Kemudian masuk ke bagian konfigurasi dengan perintah system view. Nah, ini ya. System view. Enter. Kalian masuk ke bagian settingnya. Jadi cara masuk device pertama ya, masuk ke device-nya. Kemudian kita juga bisa gunakan tadi ya, tab ya. Tab seperti ini. Misalnya INT, tab. Nah, harus spesifikasi. Misalnya INT, interface. Kalau kita N aja, nanti bisa info center, bisa interface. Ada dua. Lebih baik cepat seperti ini. Untuk mempermudah dalam penggunaan CLI-nya. Nah, berikutnya ada apa aja tadi ya? Kita gunakan berikutnya adalah help feature ya. Contoh D. Kemudian ketikkan D tanda tanya. D tanda tanya seperti ini. Nah, ya. Ini namanya CLI help pada Huawei, help feature. D ada apa saja? Ada DHCP, versi 6 dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya CLI Basic Device Setup. Tadi kita bahas. Setelah masuk ke sistem view tadi, kita bisa ubah nama device-nya. Contoh, untuk switch yang namanya Huawei, saya pengen ganti namanya switch 1. Caranya adalah perintah sysname, kemudian namanya misalnya SW1. Enter. Nanti akan berubah. Untuk konfigurasi device name-nya akan terganti dari Huawei menjadi namanya switch 1 atau SW1. Nah, ini sebelum kita rubah sini, kita masuk ke bagian namanya tadi ya, system view tadi. Kita masuk ke bagian yang lebih selain user view, kita bisa setting dengan masuk ke bagian system view. Kemudian kita ketikkan sysname ini. Kemudian namanya yang pengen diubah apa. Nah, ini untuk konfigurasi pada Huawei merubah nama device name-nya. Nah, berikutnya ada namanya tadi CLI clock setting ya. Jadi kita bisa cek misalnya display clock. Cek. Nah, sini pakai time zone-nya adalah China. Pakai UTC adalah 8.08.00. Ini contoh saja. Misalnya kita cek lagi misalnya clock dead time. Kita tinggal setting begini, clock dead time, tanggalnya berapa, tahun, dan masukkan jam, kemudian tahunnya. Seperti itu. Kemudian juga tadi ada namanya CLI header message, itu memberikan pesan. Oke, saya tambahkan untuk login. Login, header login misalnya. Information. Tadi, misalnya ketika selamat datang di Huawei, pembelajaran Huawei. Ini. Bisa ketikkan untuk header-nya. Kemudian kita masukkan juga misalnya header cell-nya tadi. Information, kita ketikkan apa? Jangan restart misalnya. Oke, berikutnya ada namanya level tadi, memberikan level ya. Jadi kita bisa menggunakan levelnya.
masuk dulu ke sistem view ya. Jadi kalau sudah masuk sini ya aja. Nah ini untuk N, dia pakai N untuk exit ya, saya lupa. Ctrl Z. Nah kalau kita Ctrl Z dia akan balik ke masuk ke user pertama ya. Ini user view, kemudian jangan lupa kita ketikkan masuk ke setting, artinya masuk dulu ke bagian system view. Ini setelah berubah dari tanda yang kurung buka seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan di sini namanya command privilege, levelnya berapa misalnya. Mau dikasih level 3 untuk view user misalnya. Dia save. Seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Ya. Nah, berikutnya tadi ada namanya, setelah itu ada namanya VTY ya. Jadi sama juga, kita masuk dulu ke bagian sini, ke system view. Nah, setelah itu jangan lupa diketikkan misalnya user interface VTY 0 misalnya tadi. Nah, sini setelah masuk ke VTY ini, nah kita tambahkan tadi apa. Ini contoh aja, contoh masuk ke user privilege interface-nya VTY 0 misalnya. Nah, berikutnya ada namanya command line interface attribute ya, tadi ya. Kita bisa kembali Ctrl Z ya, kembali ke level yang paling awal kalau kita running seperti ini tadi, switch 1 SW. Kemudian kita bisa ketik misalnya, masuk dulu ke sini, system view. Kemudian kita tambahkan user interface misalnya, konsol. Nah, ini kita pakai apa ya? Pakai konsol atau pakai tadi pakai portnya ETH misalnya. Sini kemudian ketika misalnya history, ngecek tadi history, comment, wah ini ya. Story, comment, mic, size 20. Salah ketik. Nah, kemudian masukkan tadi idle timeout. Idle timeout 1. Ini contoh saja. Nah, kemudian berikutnya kita setting untuk permission ya, atau membuat super privilege. Kita balik lagi, balik ke awal, masuk ke system view. Oke, system view sudah masuk. Berikutnya kita ketikkan interface mana yang kita pengen setting ya. Contoh kita setting di user interface VTY. No, kemudian masukkan user privilege misalnya. Privilege-nya level 2 tadi. Nah, kita set apa? Set passwordnya. Verification password. Password cheaper. Nah, salah. Apa nih? Authentication password cheaper. Di bagian mana? Tadi salah. Set authentication password cheaper. Incomplete. Oke. Sebentar. Harusnya mau tadi ya. Set authentication password cheaper. Misalnya 20. Nah, seperti ini. Ya, dia masukkan nanti passwordnya apa? Tentunya misalnya di Huawei. Masih gagal ntar. Nah ini ya. Masukkan passwordnya misalnya
Huawei Huawei 123. Nah, kita punya set untuk permission. Untuk interface lainnya adalah password berupa chipper, tipenya chipper ya. Chipper text artinya dia berupa teks dan angka yang mana isinya adalah Huawei 123. Nah, ini sebagai contoh saja pada basic, tapi nanti ini cuma tahap pengenalan saja. Untuk berikutnya nanti masuk ke materi berikutnya sampai ke konfigurasi basic ya, dari switch, kemudian pindah ke PC, sampai ke masuk setting IP-nya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pada hari ini kita cuma bahas setting konfigurasi awal saja. Pengenalan awal bagaimana penggunaan command line tadi ya, yang ada pada Huawei. Oke, sambung lagi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana penggunaan konfigurasi ya, interface tadi. Sebagai contoh begini. Contoh di sini adalah kita punya router board ya dengan nama RTA. Kemudian kita pengen juga misalnya menghubungkannya ke router board B di sini. Ya. Di mana untuk router A ini RTA ini dia punya ini untuk device-nya. Interface-nya ya, bukan device-nya. Ya, dia ada di Gigabyte Ethernet 0 misalnya. Nah, untuk yang di router B ini, dia punya interface-nya adalah di Gigabyte 0 juga. Ini IP-nya, alamat IP-nya. Kemudian untuk loopback-nya, interface-nya dia pakai ini. Ya, kemudian bagaimana untuk melakukan settingnya di sebuah router tadi atau sebuah switch misalnya ya. Caranya adalah kita masuk ketikkan system view. Kemudian kita ketikkan interface-nya apa. Pak, saya mau singkat, Pak. Bisa, singkat G00 ini juga bisa. Ya. Kita pakai apa? Gigabyte. Kok gigabyte, Pak? Karena dia pakai GO sini ya. Kalau dia pakai ETH misalnya, pakai ETH ya. Nah, dia pakai interface-nya adalah gigabyte, teruskan gigabyte Ethernet 000. Enter. Kita ketikkan di sini namanya IP address. Sini. Masukkan yang ini tadi. 10.0.12.1. Ya, sampai ke subnet mask-nya kita pakai 255.255.255.0. Oke. Kenapa nggak 24, Pak? Ini karena range-nya aja ya. Ini masukkan ini tadi. Kemudian setelah itu kita masukkan interface loopback-nya. Masukkan IP address-nya yang ini, belakang. Nah, ini untuk mengkonfigurasi interface tadi ya. Jadi masuk ke system view dulu, kemudian masukkan interface-nya di mana. Oke, dia pakai GO ini, GO 0000 misalnya. Nah, setelah itu masukkan ini tadi, masukkan IP address-nya. Seperti itu. Artinya ini dia akan mengkonfigurasi IP ini. Dari 10.0.12.1 sampai range-nya 24 ini. Bukan sampai 24 tapi range-nya ya. Dan sebagainya sampai ini. Dan interface yang berikutnya adalah sama juga. Artinya kita setting untuk bagian ini. RTB ini sebenarnya. Ini cuma nggak detail ya. Ini di bagian RTB atau RTA. Artinya kalau settingnya adalah seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah. Sebentar. Kita bisa menggunakan perintah yang tadi. Jadi contohnya ya. Contohnya kita masuk ke simulasi tadi. Ya, kita masuk ke router A misalnya tadi. Router A, kemudian kita punya router B. Sini ya. Jadi terhubung misalnya. Terhubungnya pakai kabel misalnya.
Cari yang oh ini nggak ada. Nah, ini tadi ya. Tadi kan pakai gigabyte ya. Jadi routernya itu kita bisa cari yang support gigabyte. Contoh saya pakai yang AR220 di sini ya. Yang support untuk penggunaan misalnya gigabyte. Ya, hapus. Oh, stop dulu. Wah, nge-lag ya. Sebentar. Oke, saya pakai ini. Saya pakai yang router tipe AR220. Nah, sini kita hubungkan pakai kabel. Nah, ini GE ya. GE artinya Gigabyte Ethernet. Jadi sama GE00 saya hubungkan ke router sebelahnya dengan GE00. Nah, cara settingnya tadi adalah kita klik di bagian sini. Di bagian routernya ya. Sini masuk ke command prompt-nya di sini. Tapi jangan lupa di running dulu. Di start device-nya. Supaya bisa kita setting pada routernya. Sebentar. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mencoba untuk menjalankan simulasi, nah itu terkadang ada beberapa ini fitur yang di Windows itu nggak support ya. Contoh nih saya saya jalankan untuk router tipe yang ini 220 ini ternyata tidak support tadi. Contoh saja. Atau begini. Coba lagi menghubungkan dari router sini. Saya hapus dulu. Oke, yang kedua, karena ini menggunakan nantinya adalah virtual ya, karena nggak semua laptop itu yang support atau yang misalnya kuat ya. Jadi pastikan RAM dan harddisknya cukup untuk menjalankan ENSP ini. Nah, sifatnya virtual ya. Sebentar. Udah mau dihapus. Saya hubungkan saja di sini. Oke. Oke. Maaf karena di device NSP saya error ya. Jadi tidak bisa dibuka untuk router jenisnya yang jenis ini. Yang gigabyte. Seperti itu. Jadi nanti sama ya, caranya juga sama kayak switch tadi. Kalau kita settingnya adalah diklik switch-nya, masuk di command line interface seperti ini, ya. Kemudian kalau di router juga sama, kita klik nanti di sininya, di routernya nanti akan masuk ke bagian sini. Namanya CLI juga, tapi di bagian router. Nah, cuma itu sih bedanya. Tinggal di setting tadi, interface-nya, kemudian setting IP address dengan menambahkan namanya IP address tadi. Seperti itu. Oke, terakhir saya akan bahas ini. Saya masuk ke materi berikutnya. Sistem Navigation and Management. Kita sampai jam berapa kelas kalian? Sampai jam berapa hari ini? 11.30, Pak. Oke, masih ada waktu ya, sebentar. Oke, udah muncul PPT-nya? Halo? Cek, sudah muncul PPT-nya? Ini saya? Belum, sebentar. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Cek, halo. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, kita masuk ke file system navigation and management. Ya. Kita persingkat saja karena tinggal setengah jam. Nanti untuk detailnya ya bisa nanti kalian lihat di video yang saya upload berikutnya untuk setting dari device-nya di NSP, dari instalasi sampai konfigurasi basic ya. Oke. Kita masuk ke bagian kedua yaitu namanya file system navigation and management. Nah, kalau di awal tadi kita sudah melakukan basic konfigurasi, pengenalan ya.
Kalau di bagian ini lebih ke bagaimana tentang manajemen atau memanipulasi atau bagaimana memanajemen dari Huawei router dan switch tadi. Ya, lebih ke bagian maintenance-nya. Intinya begini, tetap sama penggunaannya di CLI tadi ya, istilahnya dengan penggunaan command cd, pwd, password, dir, directory, atau view file yang lainnya dengan perintah misalnya more. Nah, kalau penggunaan perintah cd itu namanya change directory ya. Kalau yang bisa pakai Linux pasti sudah tidak asing lagi dengan ini. Ya, contohnya begini. Saya buka tadi CLI tadi, saya ketikkan perintah dir. Artinya di sini kita akan bisa melihat namanya view content directory-nya apa saja. Seperti ini. Yang disimpan ya. Contoh kita setting nanti kita simpan tadi ya. Seperti apa. Dengan perintah dir directory. Yang kedua, untuk manipulasi file system, kita bisa buat direktorinya dan juga bisa menghapusnya. Cara membuatnya adalah dengan perintah mkdir ya. Make directory namanya test. Nanti akan kebentuk sebuah file dengan nama test tadi seperti ini. Dir directory. Nanti akan muncul nomor 3 ini tadi ya. Test namanya filenya adalah test. Pak, ini apa Pak atributnya? DRW ya. Dia bisa lihat directory, read sama write ya. Ini contoh aja tapi yang penting intinya kita bisa membuat file di dalam CLI kita. Contoh untuk menaruh konfigurasi dan lain-lainnya. Cara ngapusnya sama. Ketikkan perintah rmdir pada command interface yang ada pada Huawei. Nah, sama berikutnya ya, ada copy file, ada move file, ada rename file. Nah, ketikkan rename test Huawei. Tadi ya, kita pengen rename namanya dengan Huawei. Yang tadi di awal namanya test, kita pengen rename dengan rename folder yang awal, kemudian nama yang baru tadi, Huawei. Nanti akan terubah dengan cara kita cek dengan directory, akan terubah dari namanya test tadi menjadi namanya Huawei. Berikutnya, hapus, recover, dan permanen clear. Ya, Pak, saya mau hapus tadi Pak file konfigurasi yang lama. Saya buat konfigurasi yang baru. Nah, sama, kita klik delete. Masukkan di sini namanya unreserved. Ya, kalau ini artinya menghapus secara permanen filenya. Masukkan perintah delete garis miring unserved flash, kemudian masukkan nama filenya. Contoh saya pakai sini adalah wzbk1.konfigurasi. Nanti saya pengen hapus konfigurasinya. Sini. Nah, dalam konfigurasi sistem manajemen atau manajemen sistem konfigurasi, dia ngapain saja? Pertama adalah dia akan merubah ya, atau pertama dia akan memberikan konfigurasi file awal, kemudian dia akan mengesave konfigurasi file tadi. Di mana kalau konfigurasi file tadi itu di RAM tadi ya, di RAM, di random access memory. Kalau save-nya tadi itu di bagian flash. Dia nanti mengelot yang konfigurasi yang di save tadi. Akan menindih dia. Dan akan menampilkannya pada memori dari sistem startup-nya. Ya, yang kedua, bagaimana mengecek konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Ya. Kita bisa ketikkan display current strip configuration ya. Sini. Oh, artinya tadi kita ngetik itu apa aja. Tadi ya. Atau yang sekarang ya. Kalau mau ngecek sekarang apa sih yang ada pada konfigurasinya yang kita sudah ketikkan, ternyata di sini hanya cuma penggunaan sysname atau merubah nama misalnya. Ya. Atau misalnya kita pengen nge-save tadi. Display save configuration ya.
Kalau ini menampilkan konfigurasi yang ada sekarang, kalau yang ini untuk mengesep konfigurasinya. Contoh, kita sudah setting tadi ya, setting filenya ya, IP address, bla bla bla. Kemudian harusnya kita save tadi dengan perintah seperti ini, display save configuration. Ya, supaya konfigurasi nggak hilang. Di setiap kita buka switch ataupun buka routernya, ya pakai konfigurasi yang ada. Dengan cara ngeceknya dengan perintah display current konfigurasi. Nah, berikutnya kita juga bisa save konfigurasi yang ada, ya. Bisa mau yang begini, display save ini yang menampilkan konfigurasi yang di save tadi ya. Ini yang sekarang. Nah, kalau mau save-nya tinggal klik atau tinggal ketikkan save, bukan klik ya, save pada CLI-nya. Nama dari router ataupun dari switch-nya, ya. Nge-save-nya ini di mana? Nge-save-nya adalah di bagian user view ya. Tadi ya. Ketik save, nanti akan kesimpan konfigurasi yang ada. Simpan, cara tampilkannya dengan perintah display startup seperti ini. Nanti akan muncul simpanan yang baru yang sudah kita buat tadi misalnya. Seperti ini tadi. Dengan nama yang baru kesimpan atau ketindis ya. Atau terubah yang baru di sini. Di bagian sini, flash configuration zip misalnya. Ini untuk melihat startup parameternya. Nah, berikutnya juga mengubah konfigurasi. Ini lebih spesifik untuk melihat aja sih. Jadi fungsinya untuk melihat doang. Cek konfigurasinya. Atau membandingkan konfigurasi yang awal atau konfigurasi setiap interface dengan cara perintah ketikan compare configuration. Nanti akan dimunculkan semua setiap IP-nya dan device-nya seperti apa. Seperti ini. Berikutnya, clear atau mereset dari file konfigurasi dengan cara perintah reset save configuration. Nanti akan menghapus pada flash memory atau pada flash memory device yang nyatanya misalnya itu akan dihapus atau reconfigure. Kemudian ada beberapa tipe storage device tipe ya untuk device Huawei. Ada yang SDRAM, flash, NVRAM, SD card, dan USB. Nah, ini untuk menyimpan file dalam device storage tadi. Dalam sebuah device yang mana punya namanya storage device tipe. Cara ngeceknya adalah ketikan display version misalnya. Punya SDRAM memory size-nya berapa? Flash memorinya berapa? NVRAM memorinya berapa? Nah, kemudian juga ada perintah namanya format flash dan format SD1. Ini kalau misalnya kita pengen ngubah format startup yang ada, ya misalnya hilang misalnya ya, kita pengen ubah kembali datanya lagi ke konfigurasi yang awal. Kita bisa gunakan format SD1 ini atau format flash tadi. Kita akan menghapus semua data tadi yang ada pada startup filenya. Oke, repairing. Nah, kalau ada yang error misalnya ya, memory storage atau fixed disk SD card misalnya, kalau pakai SD card tadi ya. Berikutnya, selesai. Nah, ini cuma beberapa contoh saja pada manajemen CLI di Huawei. Kita sampai jam berapa? 11.23. Oke, untuk hari ini cukup sekian untuk pengenalan Huawei. Materi lebih di lab jaringan supaya kalian nggak ada yang ketinggalan dari IP address sampai sebelumnya. Kalaupun nanti butuh detail lagi dari penjelasan IP addressing ataupun yang lainnya, nanti ada di video saya sendiri.
Kalau yang materi Huawei-nya silakan dicek di Lab NCS YouTube-nya, diikuti semua video dari awal sampai akhir kalau ada materi yang ketinggalan. Kedua, Pak, bagaimana kalau di-share materi Huawei-nya? Jadi saya akan share siang, insya Allah saya akan share semua materi dari awal sampai pertemuan yang ini, setting CLI-nya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa saya diingatkan untuk share file ENSP untuk simulasi Huawei yang kalian bisa coba di rumah. Oke? Cukup sekian dari saya untuk perkuliahan hari ini. Adakah yang mau tanyakan dulu sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Saya persilakan. Oke, kalau nggak ada, saya pastikan tadi ya, jangan sampai lupa kalau memang ada terlewat dari materi saya, silakan nanti bisa dicari referensi yang kira-kira kalian mudah untuk pahami. Ya, contohnya misalnya setting basic tadi. Nah, setelah dapat dari file saya, silakan nanti dicoba untuk instalasi dari tutorial yang saya buat penggunaan NSP pada simulator Huawei yang akan kalian gunakan sebagai latihan di rumah. Oke, cukup sekian dari saya untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.